أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Sampai dengan hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menikmati sebetulnya amal solih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, sebagai bulan tarbiyah kita di Ramadan ini dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya agar kita dapat sukses melaksanakan ibadah di bulan suci ini serta meraih target-target ibadah kita, dan yang ujungnya kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang diajarkan dan dibimbingkan kepada kita semua untuk dilakukan secara konsisten agar kita sukses di bulan Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas amal-amal kesolehan kita kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas kita pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar ikhlas karena Allah. Marilah kita mengambil hikmah dari buah-buah hadis yang masyhur di kalangan kita kaum muslimin yang dipaparkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita dan mendapatkan semangat untuk meningkatkan amal soleh dan meningkatkan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengisahkan bahwa dahulu kala ada 3 orang yang bersahabat, sudah berkeluarga. Ketiganya bersepakat untuk mengadakan satu perjalanan di suatu hari. Maka kemudian itu mereka kerjakan. Sampai kemudian di perjalanan mereka kemalaman, lalu mereka mencari tempat bermalam, mencari tempat berteduh. Tentu saja pada saat itu tidak seperti kita sekarang bisa ke hotel, bisa ke villa. Maka mendapatilah mereka satu buah goa. Masuklah ketiganya ke dalam. Allah kemudian menggelincirkan satu batu besar dari atas dan menutup mulut goa tersebut. Sekuat tenaga oleh 3 orang ini didorong sekeras-kerasnya agar batu itu bergeser sehingga mereka keluar dan selamat dari ancaman kematian akibat kehabisan oksigen. Namun ternyata sama sekali tidak bisa bergerak. Akhirnya ketiganya bersepakat, marilah kita bertawassul kepada amal soleh kita, memohon pertolongan kepada Allah melalui amal-amal soleh yang istimewa yang pernah mereka kerjakan. Maka orang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua sudah sepuh. Setiap kali aku pulang menggembala kambing, aku senantiasa sore hari itu memerahkan susu kambing untuk mereka berdua yang aku minumkan kepada mereka sebelum aku berikan kepada istri dan anak-anakku. Satu hari aku menggembala kambing kejauhan dan pulang larut malam, kedua orang tuaku sudah tertidur. Sementara aku sudah memerahkan susu untuk mereka. Tapi aku tunggu mereka hingga terbangun untuk meminumkan susu tersebut. Meskipun anak-anakku nangis-nangis minta susu itu, tapi aku tidak berikan. Sampai bangunlah kedua orang tuaku, lalu aku minumkan susu itu kepada mereka, berikutnya kepada istri dan anak-anakku. Ya Allah, jika ini adalah amal soleh yang berharap wajah-Mu semata, keridhoan-Mu semata, tolonglah kami dari kesulitan ini. Maka batu itu bergeser sedikit, tapi tidak cukup ruang untuk keluar satu badan. Orang kedua kemudian berdoa, ya Allah, aku punya sepupu perempuan, anak pamanku, cantik jelita, menarik hati. Secara biologis aku tergoda
untuk bersebadan dengannya, bersenggama dengannya. Aku goda dia terus-menerus, tapi dia wanita yang menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Dia selalu menolak ajakanku. Satu hari ya Allah, dia datang kepadaku mengadukan, mengeluhkan kesulitan ekonominya. Lalu aku berikan kepada dia 120 dinar. Dan dia barangkali karena merasa tidak enak hati, dengan terpaksa dia berkata, "Hei fulan, kerjakanlah apa yang kau mau." Jelas yang aku mau selama ini adalah bersenggama dengan dia, bersetubuh dengan dia. Maka ketika hal itu hampir terjadi, tiba-tiba dia berkata, "Hei fulan, bertakwalah kepada Allah. Jangan pecahkan cincin kecuali dengan cara yang hak." Lalu aku takut, aku berpaling, aku pergi dari dia, dan aku biarkan dia membawa uang 120 dinar itu. Ya Allah, jika ini adalah amal soleh karena berharap keridhoan-Mu semata, tolonglah kami dari kesulitan ini. Batu itu pun bergeser kembali, tapi tidak cukup ruang untuk keluar. Akhirnya orang ketiga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku punya banyak ternak, aku memperkerjakan banyak karyawan. Di waktunya gajian, aku kumpulkan mereka, aku berikan upah sesuai dengan hak mereka masing-masing. Kecuali satu orang yang tiba-tiba dia pergi begitu saja tanpa sepengetahuanku, dan aku tidak tahu harus kemana mencarinya. Lama dia tidak kembali, akhirnya jatah upah dia aku kembangkan menjadi puluhan kambing dan puluhan unta. Bahkan satu lembah penuh oleh kambing dan unta, hasil pengembangan dari upah si fulan itu. Berapa tahun kemudian orangnya balik dan menagih upahnya. Fulan, berikan hakku. Lalu aku bilang, itulah upahmu itu, hakmu itu. Unta dan kambing sepenuh lembah itu milikmu. Orang itu berkata, janganlah engkau bercanda. Tidak, aku tidak bercanda. Itulah upahmu, ambillah. Diambil semua itu, ratusan unta, ratusan kambing, tanpa disisakan sedikit pun. Barangkali kan kalau kita ada semacam ucapan terima kasih, kita sisakan satu kambing kah untuk kambing guling, atau unta kah untuk unta guling, katakan. Ini tidak, dia bawa semuanya. Maka ya Allah, kalau itu adalah amal soleh yang hanya berharap keridhoan-Mu semata, tolonglah kami. Maka bergeser batu itu dan ketiganya keluar dengan selamat. Inilah bagaimana kemudian kita mengambil pelajaran dari kisah ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana amal-amal soleh itu ternyata bukan hanya akan memberikan jaminan pertolongan di akhirat, tapi juga akan memberikan pertolongan di dunia bagi orang-orang yang menjalankannya secara benar dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga diharuskan kalau kita ingin sukses ibadah Ramadan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pertaubatan kita. Karena ini harus berjalan seimbang secara harmonis. Jangan fokus saja kita beramal soleh lalu khilaf untuk mentaubati dosa-dosa kita. Karena ada banyak amal soleh yang tertahan antara langit dan bumi, tidak diterima oleh Allah sebelum dosa-dosanya dia taubati. Maka ini penting pula kita mentaubati dosa-dosa kita di momentum yang sangat berharga di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dan mengisahkan bahwa dahulu kala, hadis ini pun masyhur di kalangan kita, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Ini hadis muttafaqun alaih, kesahihannya, redaksinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Membunuh satu orang saja, menghilangkan satu nyawa saja, sudah dosa amat besar. Al-Quran menggambarkannya seperti membunuh seluruh umat manusia. Apalagi dia telah membunuh 99 orang. Tapi ternyata dia masih berkehendak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan cara apa taubatnya ketika dosanya sedemikian besar. Dia tanya-tanya ke orang-orang di kampungnya itu, kira-kira kalau aku bertaubat, siapa yang bisa membimbingku ini? Lalu ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Dia datangin, lalu dia berkata, Pak, dia tidak menyebut dirinya langsung, Pak, ada orang telah bunuh 99 orang. Kalau dia bertaubat, kira-kira taubatnya diterima nggak oleh Allah?
Apa jawaban rahib ini? Tidak. Dengan tegas, lugas, rahib ini menjawab tidak. Selesai tidak itu diucapkan, putuslah pula kepalanya dari badannya. Oleh seorang itu langsung dipenggal karena jawabannya tidak memuaskan dia. Jadi genaplah yang dia bunuh 100 orang. Tapi ternyata dia masih ingin bertaubat. Dia tanya-tanya lagi ke orang-orang di kampungnya, di negerinya, siapa yang bisa bimbing aku? Maka ditunjukkanlah kepada seorang alim, katakan seorang ustadz, seorang kiai. Dia datangin, Pak Kiai, ada orang telah bunuh 100 orang. Dia ingin bertaubat, kira-kira taubatnya diterima tidak? Apa jawaban Pak Kiai ini? Siapakah yang dapat menghalangi pertaubatan seseorang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin saja taubatnya bisa diterima oleh Allah. Padahal orang itu sudah pegang kepala goloknya itu loh. Kalau jawabannya tidak pula, buntung pula kepala Pak Kiai ini, gitu istilahnya. Dan Pak Kiai ini bukan karena hari kemarinnya dia mendengar ada kasus rahib di Pancung maka jawabannya berbeda. Orang alim jawabannya lebih bijak, lebih penuh hikmah. Tapi dengan satu syarat, kata Pak Kiai ini, janganlah engkau tinggal di sini. Orang-orangnya kebanyakan tidak taat, tidak ahli ibadah, ahlinya maksiat. Kalau kamu masih tetap di sini, kamu taubat, kamu nongkrong lagi, kamu ngumpul lagi, maka kamu batal lagi taubatnya, karena kamu terpengaruh lagi oleh teman-temanmu. Hijrahlah ke negeri seberang. Di sana orang-orangnya taat, orang-orangnya ahli ibadah. Ibadahlah bersama mereka. Pergilah orang ini, tapi di tengah perjalanan, persis di tengah perjalanan, jatah umurnya habis. Allah wafatkan dia. Turunlah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ruh orang ini milikku, karena dia sedang dalam perjalanan menuju pertaubatan, wajahnya sudah menghadap kepada Allah. Dia berharap ampunan Allah. Kata malaikat azab, nanti dulu, tidak demikian. Dia kan belum sampai, dia belum benar-benar bertaubat. Dia masih banyak dosa, membunuh 100 orang. Dosanya banyak, amal solehnya belum ada. Ruh orang ini milikku, kata malaikat azab. Sedang berselisih itu malaikat, dikatakan memang berselisih oleh Rasulullah SAW. Lalu Allah turunkan malaikat Jibril untuk menengahi, untuk jadi wasit. Wasit ini dari bahasa Arab, dari wasaton, penengah, pengadil. Wasit dalam pertandingan olahraga memberikan keadilan, menjadi penengah, menghukum yang bersalah, memberikan reward kepada yang benar. Lalu kata Jibril, ini juga jadi dalil bahwa kalau kita berselisih dengan orang lain, dengan pihak lain, carilah penengah, carilah wasit. Kata Jibril, coba ukurlah jasad orang ini. Kalau jasadnya lebih dekat kepada negeri yang dia tuju, taubatnya diterima. Kalau jasadnya lebih dekat dari negeri yang dia tinggalkan, taubatnya tertolak. Saat Jibril selesai mengucapkan itu, Allah perintahkan kepada negeri yang dituju oleh orang ini untuk mendekat sejengkal, bergeser sejengkal mendekat. Maka setelah selesai diukur, ternyata jasadnya lebih dekat ke negeri yang dia tuju. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Karena memang Allah sendiri mensifati dirinya sendiri Tawwabur Rahim, Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Jadi apabila ada manusia, sebanyak apapun dosanya, semengerikan apapun kemaksiatannya, kemunkarannya, lalu dia ingin bertaubat tapi menganggap bahwa dengan dosa-dosanya ini sepertinya rasa-rasanya Allah tidak mungkin memberikan ampunan, justru dia telah melakukan penghinaan kepada Allah. Dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mensifati dirinya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka tidak boleh kita orang-orang beriman sebanyak apapun dosanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terjun dari apartemen, membunuh anak, ada banyak masalah, menyelesaikan hidupnya sendiri, lalu bunuh diri di pohon toge, katakan, dengan segala cara dia ingin mematikan dirinya sendiri.
Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hei hamba-hambaku yang melebihi batas atas diri-diri mereka sehingga terpeleset kepada dosa, kepada maksiat, la taqnutu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Maka hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ibadah kita dan pertaubatan kita di bulan Ramadan ini masih panjang, masih jauh kita ke lebaran. Meskipun akhir-akhir ini kalau kita ketemu ngobrolnya sudah seputar mudik dan lebaran, padahal garis finishnya masih jauh. Mungkin amalan kita belum sesuai harapan Allah, mungkin dosa-dosa kita belum banyak yang diampuni Allah, tapi kita berpikirnya piala apa yang nanti akan kita dapatkan, sementara garis finishnya masih jauh. Sudah bersangka-sangka bahwa piala ini yang akan saya dapatkan, bonus ini yang akan saya dapatkan, sementara kita masih jauh perjalanan ibadah ini. Mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, Allah berikan usia kita untuk beribadah dan bertaubat di bulan ini. Manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk beramal ibadah secara ikhlas, karena itu jaminan surga, dan mentaubati dosa-dosa kita, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, semangat kepada kita untuk terus Spartan dalam kondisi di level yang tinggi beribadah dan bertaubat di bulan yang suci ini, sehingga pada akhirnya di akhir Ramadan kita mendapatkan predikat takwa dan bersihlah kembali kita nanti menghadap Allah dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir, dengan amal-amal soleh dan bersihnya kita dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar milik Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf dari kekurangan saya pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.